pada kesempatan malam ini, insya Allah kita akan melanjutkan. eh, Kalau ini kita sampaikan judulnya. Ini judulnya adalah Ta'amulun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ma'a syara'iha da'awiyatin maksusah. Di interaksi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segmen dakwah khusus. Dan interaksi dengan segmen dakwah khusus ini kemudian dibagi-bagi menjadi beberapa pembahasan. Yang pertama, ta'amulun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ma'al muslimin al-judud, interaksi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum muslimin yang baru atau orang-orang yang baru masuk Islam. Jadi istilah yang paling populer kalau di kita sering dinamakan mu'allaf. Nah itu dan pembahasan itu sudah alhamdulillah sudah tuntas. Kemudian pembahasan berikutnya yang sudah juga dimulai pada pembahasan sebelumnya termasuk pada pekan lalu, ta'amulun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma'al mustaftin, interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang yang minta fatwa atau orang-orang yang konsultasi, orang-orang yang bertanya. Kemudian pada pembahasan sebelumnya kita juga pernah sampaikan terkait dengan bahasan ini bahwa ada beberapa sub-bahasan. Ada beberapa sub-bahasan yang sudah pernah dibahas sebelumnya. Kita akan sampaikan secara singkat bahwa dalam mukadimahnya disampaikan fatwa itu adalah sesuatu yang sangat agung, yang sangat penting, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah eh, contoh orang yang telah menyampaikan atau menyajikan fatwa dengan cara terbaik. Dan jelas beliau adalah orang yang punya otoritas tersebut. Bagaimana bentuk-bentuknya? Nah, secara singkat dalam Al-Quran kita bisa lihat contoh-contoh pertanyaan yang disodorkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, misalnya pada surat Al-Baqarah di beberapa tempat, yas'alunaka madza yunfiqun, yas'alunaka 'anil syahril haram, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anil yatama, yas'alunaka 'anil mahid. Kemudian surat An-Nisa, yastaftunaka fin nisa. Kemudian yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Di surat Al-Anfal ada yas'alunaka 'anil anfal. Di surat Al-Kahfi yas'alunaka 'anil qarnain. Di surat Al-A'raf yas'alunaka 'anis sa'ah. Itu contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Kemudian bentuk-bentuk interaksinya, yang pertama bahwa karena Nabi SAW yura'i halal mustafti. Nabi SAW mempertimbangkan keadaan orang yang bertanya. Fayufti kullasa ilin bima yunasibu halahu. Maka beliau berfatwa pada setiap penanya dengan apa yang cocok bagi yang bersangkutan. Ini yang pertama. Yang kedua, ini kita sebutkan contoh-contohnya karena poin-poinnya sudah pernah dan ulasan masing-masing sudah pernah kita bahas sebelumnya. Jadi kita hanya bacakan yang berwarna hijau, bentuk-bentuk interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bentuk yang lain meminta dika annahu su'ila an afdalil jihadi fakanat lahu ijabatun mukhtalifah. Hebat. Ya, di antara bentuknya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang jihad yang paling utama apa? Jawabannya berbeda-beda. Ya, antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Kemudian yang berikutnya, contoh yang lain, meminta dika annahu su'ila anil amalil ladzi yudkhilul jannata fakanat lahu ijabatun mukhtalifatun aidah. Beliau juga pernah ditanya tentang amal yang bisa memasukkan ke dalam surga, maka jawabannya juga beragam. Kemudian bentuk yang lain atau contoh yang lain, wa min dzalika annahu su'ilal wasiyata fakanat lahu ijabatun mukhtalifah aidan.
Beliau juga eh, punya pada kesempatan yang lain ditanya tentang wasiat, maka jawabannya juga dengan jawaban yang beragam. Lalu interaksi yang lain adalah wa kana sallallahu alaihi wasallam yakhtaru lil mustafti al afdala wa yubayyinuhu lahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilihkan untuk mustafti orang yang minta fatwa atau orang yang bertanya dipilihkan yang afdol, yang terbaik. Ya, yang terbaik. Dan beliau menjelaskannya. Artinya pilihkan yang terbaik untuk yang bersangkutan. Kemudian wa yursidul mustafti ila ma yunasibuhu wa yatala'amu ma'ahu. Selain memilihkan, tapi juga beliau membimbing. Membimbing, memandu orang yang bertanya, mengarahkan dengan apa yang cocok. Apa yang cocok. Ini menunjukkan bahwa ini adalah sikap hikmah. Karena menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kadang-kadang cocok untuk A, tidak cocok untuk B. Maka tidak heran kalau ada dua orang yang bertanya atau dua orang yang minta saran, tapi sarannya isinya beda-beda jawabannya. Karena Nabi SAW melihat yang ini cocoknya dengan A, yang lain dengan B, dan begitu seterusnya. Berikutnya, warubbama su'ila sallallahu alaihi wasallam an syai'in fasakata karahiyata ayyakuna fil ijabati nau'u masyaqqatin. Dan kadang beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sesuatu lalu beliau diam. Karena khawatir, ya khawatir jika dijawab akan memberatkan. Ya, jika dijawab akan memberatkan. Nah, kemudian eh, berikutnya, interaksi berikutnya, wa kana yujibu bijawabil hakimi idza lam yakun fis su'ali faidah. Kadangkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan jawaban orang yang bijak jika dalam pertanyaan itu tidak ada faedahnya. Orang sekarang istilah anfaedah. Tidak ada faedahnya. Kadang orang nanya sesuatu, nggak bermanfaat, nggak ada faedah, maka beliau arahkan kepada sesuatu yang lain yang berjelas ada faedahnya. Jadi kadang dari situ kita belajar, kadang ada pertanyaan itu sebetulnya nggak bermanfaat, nggak penting. Maka dijawabnya ya diarahkan kepada yang bermanfaat. Wa idza ra'asa ila bihajatin ila hukmin ma bayyanahu lahu wa in lam yus'al anhu. Atau wa in lam yas'al anhu. Dan jika ada penanya membutuhkan hukum sesuatu yang perlu dijelaskan, maka uh, beliau akan jelaskan. Beliau akan jelaskan dan beliau melihat bahwa kadang-kadang penanya bertanya dengan pertanyaan tertentu yang sebetulnya ada hal lain yang juga perlu diketahui oleh si penanya. Maka Nabi SAW kadang-kadang meskipun tidak ditanya tentang masalah tersebut, tapi beliau dengan ilmunya, dengan bijaknya, beliau melihat bahwa ini penting untuk diketahui. Maka beliau sampaikan. Ya, jadi pertimbangannya adalah ada maslahat yang lebih besar. Ya, ada maslahat yang lebih besar untuk diketahui. Maka beliau sampaikan. Meskipun tidak ditanya oleh penanya. Berikutnya, warubbama kanat ziyadatu bayanan lima ashkala ala sa'ili fahm. Dan kadang-kadang beliau menambahkan penjelasan itu untuk sesuatu yang kira-kira dirasakan berat atau sulit oleh penanya, ya, sulit dipahami. Maka beliau menambahkan penjelasan, ya, atau menambahkan jawaban. Karena apa kira-kira? Atau kayaknya ini yang bersangkutan khawatir nggak paham juga. Atau kira-kira
agak sulit dipahami, maka diberi penjelasan tambahan. Interaksi berikutnya, warubbama kanat ziyadatu litarghibi fi fi'lil khairi. Kadang-kadang tambahan itu fungsinya untuk memberikan motivasi dalam melakukan kebaikan. Ya, motivasi dalam bentuk apa? Dalam melakukan kebaikan. Kemudian wa kana yastafsilu minas sa'ili wa yastawdihu minhu liyuhita ilman bil waqi'ah wa yajma'u atrafal mas'alah litakuna al fatwa mutabiqatan lil waqi'i tamaman. Kadang Nabi Shallallahu alaihi wasallam minta informasi, minta data, minta keterangan lebih detail, minta kalau bahasa kita sekarang klarifikasi kepada penanya. Tujuannya apa? Agar beliau bisa lebih memahami tentang apa yang ditanyakan dan bisa melihat persoalan tersebut dari berbagai sudut, dari berbagai sisi. Tujuannya agar fatwanya lebih sejalan dengan nyataannya ada. Nah, ini yang terkait dengan eh, apa dengan fatwa. Kadang-kadang beliau minta informasi lebih lanjut. Ya, jadi sehingga apa, diklarifikasi, minta penjelasan. Ini maksudnya apa? Lalu ini bagaimana? Ini jadi tujuannya supaya bisa betul-betul paham sebenarnya masalahnya seperti apa dan bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan kondisi yang ada. Dan ini tentu kalau kita di zaman sekarang juga terasa pentingnya karena kadang-kadang yang dibayangkan, yang dipikirkan oleh penanya berbeda dengan yang kita pikirkan. Bisa jadi penanya berasal dari sebuah lingkungan tertentu, situasi sosial tertentu, situasi politik tertentu, situasi ini dan itu tertentu yang akhirnya berbeda dengan yang kita bayangkan dan ketika membuat jawaban sama dengan yang lain, nah ini malah justru bisa tidak tepat. Sebabnya bisa dilakukan dengan pelan-pelan, dengan cara apa? Minta informasi dulu, minta kepastian. Nah, kemudian yang berikutnya, interaksi Nabi SAW dengan mustafti yang berikutnya wakana rubbama amarul mustafti bil imtithalil fawri lil fi'li. Fayakunu amruhu jawaban li su'alis sa'il. Kadang-kadang Rasul Shallallahu alaihi wasallam memberikan perintah kepada penanya untuk mengerjakan langsung perbuatan yang itu merupakan jawaban atas pertanyaannya. Jadi beliau menjelaskan tentang wanita tidak boleh pergi tanpa mahram. Terus lalu orang tanya, ya Rasulullah, istri saya itu pergi haji. Sebentar saya ditugaskan untuk berjihad. Langsung jawabannya apa? Pergi temani istrimu untuk pergi haji. Jadi bukan pergi berjihad, tapi pergi nemani istri. Untuk apa? Untuk ya, untuk berjihad. Apa untuk pergi haji dan meninggalkan jihad yang sudah ditetapkan untuk yang bersangkutan. Nah, perginya ini sebagai jawaban. Disuruh pergi apa menemani istrinya dan apa bukan malah berangkat me, apa, berjihad bersama kaum muslimin yang lain yang berangkat berjihad.
Nah, kemudian yang berikutnya, interaksi yang lain adalah wa kana yujibu sa'ila bima yahsuru lahul mas'alata wa yadbituha. Rasul Shallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan penanya dengan hal-hal yang bisa menjadi rambu-rambu, batasan-batasan. Kalau kita sekarang juga bisa gunakan istilah kaidah-kaidah, prinsip-prinsip dalam masalah tersebut. Jadi ketika bertanya, ya Rasulullah, kalau orang yang berihram tuh, kalau laki-laki berihram, apa yang dikenakan? Lalu disampaikan, nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai itu, nggak boleh ini, nggak boleh. Jadi lalu akhirnya jadi rambu-rambu. Maka kemudian sekarang kalau kita mendengar nggak boleh pakai parfum, ya dari hadis itu juga. Ya, nggak boleh pakai tutup kepala, ya dari hadis itu juga. Nggak boleh pakai celana, nggak boleh pakai peci, songkok, sorban, nggak boleh pakai baju yang seperti yang biasa kita kenakan, baju berjahit, lengan pendek, lengan panjang, bajunya model ini, model itu, semuanya sama nggak boleh. Nggak boleh pakai sepatu. Nah, itu didapatkan dari mana? Dari jawaban yang Nabi SAW ketika menjawab pertanyaan itu, pertanyaan singkat, ya Rasulullah, laki-laki, ya, ini pertanyaan seorang laki-laki, ya Rasulullah, kalau orang berihram itu pakaiannya seperti apa? Apa yang dikenakan oleh orang yang berihram? Tapi kemudian jawabannya adalah batasannya. Tidak boleh pakai baju, tidak boleh pakai imamah, jadi berarti berlaku untuk ini peci, songkok, sorban, dan semacamnya. Kemudian nggak boleh pakai celana, baik celana dalam, celana luar, celana pendek, celana panjang, celana-celana dan seterusnya. Nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai itu. Akhirnya jadi rambu-rambu. Itu cara menjawab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, wa ahyanan kana yujibu jawaban jami'an wa ya'ridu an tafasilis su'al. Kadang-kadang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan dengan jawaban yang jami'. Jadi jawaban yang singkat tapi padat. Dan beliau sengaja tidak masuk pada detail-detail yang ditanya. Pokoknya ini kaidahnya begini. Nah, itu. Gimana kalau orang tuh berjihad untuk dapat harta rampasan? Ada orang berjihad atau berperang supaya namanya dikenal. Ada yang berjihad supaya orang tahu bahwa dia orang yang berani. Bagaimana hukumnya orang yang berjihad supaya inden itu? Jawabannya singkat. Siapa yang berjihad untuk tegaknya kalimatullah agar itu menjadi kalimat yang paling tinggi, maka dia di jalan Allah SWT. Jadi jawabannya singkat. Ya itu aja. Mau jihad karena ini, jihad karena itu, niatnya ini, niatnya itu, pokoknya ini prinsipnya. Siapa yang berjihad agar kalimat Allah itulah yang paling tinggi, itu yang tegak, maka dialah yang berjihad di jalan Allah SWT. Udah. Jadi tidak langsung, tidak perlu menjawab detail-detail yang lain. Kalau begini mah, bagaimana, begini, begitu, ya pokoknya semua. Nah itu artinya berarti ini jawaban yang istilahnya jami'an, jawaban yang menyeluruh, singkat tapi padat. Wa kana yahtamilu an as'ilatil ghuraba'i wal a'rabi ma la yahtamilu min ghairihim. Kadang-kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima pertanyaan orang yang asing atau orang Arab Baduy yang memang belum pernah bertemu dengan beliau misalnya, beliau lebih bersabar. Ya, kadang-kadang beliau lebih bersabar menghadapi orang-orang seperti itu ketimbang yang lain. Kenapa? Ya tentu banyak. Bisa jadi faktornya adalah karena orang ini nggak kenal adat adat istiadat.
belum kenal adab sopan santun yang baik. Kan orang macam-macam. Orang datang dari tempat jauh, tradisinya berbeda, adat istiadatnya berbeda. Ketika datang, nampak terlihat kurang beradab atau nampak ini dan itu yang kurang pas, kurang berkenan. Nabi SAW sabar dan beliau melayani. Kenapa? Karena ini beda. Tentu kalau yang datangnya orang atau sahabat sekelas misalnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau yang lainnya, jelas berbeda. Nah, ini bentuk interaksi Nabi SAW dengan penanya. Kadang-kadang penanya itu nanyanya detail dan satu-satu. Tanya, betul nggak begini? Kalau begini, kalau begini, begini. Jadi ditanyakan satu persatu dan Nabi SAW bersabar menjawab itu semua. Dilayani. Nah, kadang begitu. Tetapi bentuk interaksi yang lain adalah bahwa Rasul SAW warubbama a'radu ahyanan anis sa'ili wal mustafti tanbihan lahu ala adabil hadis. Kadang-kadang beliau sengaja enggan atau tidak merespon penanya, orang yang minta fatwa, orang yang konsultasi, tujuannya untuk mengajarkan adab berbicara. Jadi kadang-kadang malah justru nggak dijawab. Jadi Nabi SAW ketika sedang berada di majelis, sedang berbicara dengan para sahabat yang lain, ada yang bertanya dan menyela pembicaraan, memotong pembicaraan. Maka Nabi SAW terus menyelesaikan pembicaraannya, baru setelah itu beliau tanya. Tadi yang nanya mana? Siapa? Jadi apa? Supaya orang itu ngerti, ngerti bahwa begini loh adabnya. Ya, jangan biasa memotong pembicaraan. Berikutnya, interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain adalah warubbama ajaban nabiyya warubbama ajaba an-nabiyyu as-sa'ila bi fi'lihi. Salah harokannya. Bisa jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab penanya dengan perbuatannya. Liyu aji nasailu al jawaba binafsihi. Agar penanya bisa menyaksikan langsung jawaban dengan dirinya sendiri. Hanya dengan sendiri. Menjawab. Nabi SAW menjawab dengan perbuatan sehingga orang lihat langsung. Jadi jawabannya adalah dengan perbuatan. Dan itu bisa lebih berkesan. Karena apa? Karena bukan cuma disampaikan secara lisan, tapi lihat langsung. Oh, gini ya. Maka orang bisa langsung paham karena dijawabnya dengan perbuatan, bukan dengan ucapan. Bahkan itu bisa sangat berkesan seumur hidup. Ya, berikutnya interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain adalah wakana Shallallahu Alaihi Wasallam yujibu ala as'ilatin nisa hatta fil umuril lati yustahya minha adatan wa yu'annibu man angkaru alaihinna su'ala bidzalika. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaannya kaum wanita sampai masalah-masalah yang biasanya atau umumnya malu untuk ditanyakan. Kemudian beliau juga menegur orang yang
mencela pertanyaan tersebut. Karena bisa jadi dianggap, "Oh, masa gini ditanyakan? Jangan ditanyakan." Ya, jadi sarankan jangan ditanyakan lah. Enggak, justru biarkan ditanyakan. Karena bisa jadi mungkin orang nggak tahu, tapi malu untuk menanyakan. Padahal itu diperlukan sebagai bagian dari tuntunan syariat. Jadi Nabi SAW menjawab pertanyaan kaum wanita sampai pada hal-hal yang mungkin umumnya malu untuk ditanyakan. Itu sebabnya kadang-kadang di zaman sekarang akan lebih enak kalau seandainya untuk masalah-masalah yang sensitif seperti ini yang menjelaskan ustazah bukan ustaz. Karena kita bisa maklumi, orang malu untuk menanyakan itu. Saya pernah bertemu dengan ibu-ibu ya, kemudian dengan putrinya terus nyampaikan, eh, mohon maaf Ustaz, ini terus saya mau tanya tapi eh, di tempat yang nggak banyak orang ya. Ya pertanyaannya pertanyaan yang umumnya ditanyakan oleh kaum wanita tentang haid, nifas, istihadah, kemudian tentang hal-hal yang umumnya memang malu untuk ditanyakan, apalagi ditanyakan di forum terbuka ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Jadi itu wajar dan Nabi SAW menjawab itu. Kalau ditanyakan di forum ya dijawab. Tapi kalau ditanyakan di tempat yang terpisah dengan forum dan majelis karena ingin menanyakan lebih jauh, maka ini juga sesuatu yang boleh ya. Dan itu bisa. Bisa jadi menjaga perasaan tadi. Karena sungkan malu menanyakan hal seperti itu. Nah, interaksi berikutnya wa ma'ijabatihin nisa an asilatihinna fa inna dzalika lam yamna'hu minal haya. Nah, meskipun Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan kaum wanita tentang masalah-masalah yang memang umum dan khas pada kaum wanita, tapi itu semua tidak menghalangi rasa malu. Dan kemudian eh, karena sudah masuk waktu Isya, jadi yang terakhir adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yadribu lisa ilil mithala min waqi'ihi liyatadhihalahul maqal bi uslubin hakimin muqnin. Kadang-kadang Nabi SAW menjawab itu dengan juga membuat contoh dan memberikan gambaran contoh bagi penanya dari kenyataan atau situasi yang dihadapi. Tujuannya apa? Supaya ungkapan itu lebih jelas. Ya, ada istilah yang populer kalau dengan contoh maka akan lebih jelas dan lebih paham. Dan itu disampaikan dengan ungkapan yang bijak dan ungkapan yang bisa meyakinkan penanya. Nah, itu eh, interaksi Nabi SAW dengan penanya. Ya, sementara ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini bentuk-bentuk interaksi Nabi SAW dengan eh, penanya dengan berbagai kesempatannya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain.